Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan bahas satu sosok yang sangat jarang disorot, padahal beliau istri sah seorang nabi besar, Ketura, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi anehnya, dalam tradisi Islam, nama Ketura tidak pernah disebut. Kenapa bisa begitu? Sementara Taurat dan Injil menyebut nama dan perannya dengan jelas, bahkan menganggapnya istri resmi. Justru Islam yang begitu menghormati Nabi Ibrahim malah seakan melupakan Ketura. Ketura disebut dalam kitab Kejadian, Genesis 25:1. Abraham mengambil seorang istri lagi dan namanya Ketura. Dari pernikahan ini lahir 6 anak, Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Di antara mereka, Midian paling terkenal. Nanti akan jadi leluhur bangsa Midian, tempat Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dan menikah dengan putri Nabi Syuaib. Tapi di dalam Islam, kosong. Nama Ketura nggak muncul di Al-Quran, nggak disebut di hadis syahih, bahkan jarang sekali diulas mufasir besar. Padahal dari garis anak-anak Ketura inilah muncul suku-suku penting di Jazirah Arab bagian timur dan selatan. Kenapa sosok seperti ini tidak disebut sama sekali? Untuk paham posisi Ketura, kita harus flashback ke konflik lama, Sarah dan Hagar. Sarah adalah istri pertama Ibrahim, tapi mandul. Ia lalu menawarkan Hagar, budaknya dari Mesir, untuk dinikahi Ibrahim. Hagar pun hamil dan lahirlah Ismail. Disinilah konflik dimulai. Sarah cemburu. Bahkan dalam Taurat, Kejadian 21:10, Sarah berkata, "Usirlah hamba perempuan itu dan anaknya." Dan yang mengejutkan, Taurat mengklaim Tuhan memerintahkan Ibrahim mengikuti Sarah. Tapi Islam bilang beda. Dalam Islam, Hajar adalah istri sah Ibrahim dan kepergiannya ke lembah Tandus, Bakkah Mekah, bukan karena drama rumah tangga, tapi perintah langsung dari Allah. Hajar pun pasrah dengan iman yang luar biasa. Ia berkata, "Jika ini perintah Allah, maka Dia tak akan menyia-nyiakan kami." Inilah titik awal lahirnya bangsa Arab dan garis kenabian Nabi Muhammad. Jadi, perbedaan sudut pandang ini bikin kita mikir. Di Taurat, Hagar bukan istri. Di Islam, Hagar istri sah dan dihormati. Tapi, anehnya, Ketura yang disebut istri sah di Taurat tidak disebut sama sekali dalam Islam. Taurat mengakui Ketura istri sah, tapi malah nggak nganggap Hagar. Islam sebaliknya. Ketura nyaris tidak disebut, tapi Hajar sangat dihormati. Jadi siapa sebenarnya yang sah? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Menurut Genesis 25:6, setelah punya anak dari Ketura, Ibrahim mengirim anak-anak itu ke timur, jauh dari Ishak. Artinya, mereka tidak tinggal bersama garis utama kenabian, Ishak, tapi bikin komunitas sendiri dan kemungkinan besar berasimilasi dengan suku-suku Arab di timur dan selatan. Beberapa sejarawan meyakini Midian, anak Ketura, jadi leluhur bangsa Midian, tempat Nabi Musa kelak menikah. Jadi, walaupun namanya tidak disebut dalam Islam, pengaruh Ketura dan keturunannya tetap besar. Kenapa Ketura tidak disebut dalam Al-Quran? Jawabannya bisa 2. Karena perannya tidak terkait langsung dengan jalur kenabian. Atau bisa jadi karena fokus wahyu Islam adalah membenahi narasi-narasi terdahulu, bukan mengulang semuanya. Yang jelas, dalam tradisi Islam, Hajar dihormati sebagai istri dan ibu dari Nabi.
Sarah disebut sebagai istri mulia. Keturah, diameter sunyi. Tapi bukan berarti tak berarti. Bisa jadi, Keturah adalah pelengkap dalam cerita besar Nabi Ibrahim. Dan bisa jadi, kitalah yang harus lebih jeli membaca jejak-jejak yang dihilangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.